Ini semuanya tidak lepas dari imperialisme Cina terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kita lihat, imperialisme Cina punya satu program besar, One Belt One Road, yang itu meliputi 65 negara dan 70% populasi dunia. Jadi Cina ingin menjadikan Indonesia sebagai sebuah Middle Kingdom, artinya Indonesia dijadikan negara yang bergantung kepada Cina, baik itu food security maupun energy security, dan itu otomatis implikasinya ipolisos bukankah. Jadi kenapa tadi yang disampaikan tentang penjegalan salah satu capres, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin, itu tidak lepas daripada rencana ambisi Cina untuk mencengkram negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga sampai ada info hampir 300 triliun disiapkan untuk all out untuk menjegal pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin, Gus Muhaimin ini. Jadi ini benar-benar, tapi kita sebagai seorang mewakili kaum muslimin di Indonesia, kita yakin apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nah, ini. Jadi ingat, insyaallah itu yang diyakini oleh kaum muslimin mayoritas di Indonesia ini. Jadi insyaallah bangsa Indonesia, kaum muslim di Indonesia akan all out membela kebenaran dan keadilan ini. Mudah-mudahan satu tekad semangat kebersamaan kaum muslimin ini insyaallah akan terus berjuang menegakkan kebenaran, terutama menghadapi imperialisme Cina yang sudah merambah di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah siang ini berkesempatan ketemu dengan Ustadz Andre Kurniawan dari Malang. Ya. Ada hal penting, paling tidak dua, persoalan capres dan persoalan Rempang. Ya. Persoalan capres ini waktunya sangat pendek sekali, yaitu tanggal 19 sampai tanggal 25 diberi kesempatan untuk mendaftar. Ya. Tetapi persoalannya apa yang harus diberikan petunjuk kepada ulama, karena ini ada upaya-upaya yang belum selesai untuk penjegalan terhadap salah satu calon, yaitu Anies Baswedan. Pertama, masalah penjegalan, kemungkinan ada katanya masalah Muhaimin yang akan dijegal secara mendadak. Kemudian yang kedua, diancam Nasdem itu konon dengan kasusnya Limpo itu juga mau dipatahkan, seolah-olah dia tidak berhak untuk mencalonkan Anies karena partainya akan dijerat oleh korupsi. Itu, tapi rakyat tahu semua itu akal-akalan, upaya. Apa yang terpenting nasihat Ustadz kepada rakyat, kepada ulama ini untuk menghadapi rezim yang curang, andai kata itu terjadi? Ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini semuanya tidak lepas dari imperialisme Cina terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kita lihat, imperialisme Cina punya satu program besar, One Belt One Road, yang itu meliputi 65 negara dan 70% populasi dunia. Jadi Cina ingin menjadikan Indonesia sebagai sebuah Middle Kingdom, artinya Indonesia dijadikan negara yang bergantung kepada Cina, baik itu food security maupun energy security, dan itu otomatis implikasinya ipolisos bukankah. Jadi
Kenapa tadi yang disampaikan tentang penjegalan salah satu capres, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin, itu tidak lepas daripada rencana ambisi Cina untuk mencengkram negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga sampai ada info hampir 300 triliun disiapkan untuk all out untuk menjegal pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin, Gus Muhaimin ini. Jadi ini benar-benar, tapi kita sebagai seorang mewakili kaum muslimin di Indonesia, kita yakin apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nah ini. Jadi ingat, insyaallah itu yang diyakini oleh kaum muslimin mayoritas di Indonesia ini. Jadi insyaallah bangsa Indonesia, kaum muslim di Indonesia akan all out membela kebenaran dan keadilan ini. Mudah-mudahan satu tekad semangat kebersamaan kaum muslimin ini insyaallah akan terus berjuang menegakkan kebenaran, terutama menghadapi imperialisme Cina yang sudah merambah di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Apabila kecurangan itu betul-betul sudah sampai kepada penghentian atau pengunduran jadwal untuk Pilpres itu, karena mereka melihat nampaknya dengan pasangan Anies dan Muhaimin ini sudah di atas angin, dan itu kekhawatiran yang besar. Andai kata mereka mewujudkan benar perubahan penjadwalan seperti itu, apakah rakyat supaya diam saja menerima pengunduran, perpanjangan dan lain sebagainya? Apa yang mesti dilakukan, Ustaz? Ini yang problem dari di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita melihat di lapangan, Masya Allah, amin, ya kan? Anies Muhaimin ini, Masya Allah, masyarakat, rakyat Indonesia mayoritas kepingin perubahan, ya, kepingin perubahan, karena kita bisa melihat sekarang ini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini sudah terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat ingin Indonesia ini berubah, gitu ya. Nah, ketika nanti penjegalan ini tadi terjadi, ingat, rakyat tidak akan tinggal diam, dan itu bisa memicu chaos di Indonesia, dan itu kosnya besar. Nah, itu ya. Makanya saya mewakili umat Islam, ayo selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari ambisi-ambisi yang itu justru merugikan bangsa dan negara Indonesia ini. Saya kira gitu. Termasuk penolakan terhadap MK apabila dia nekat Senin itu memutuskan terjadi perubahan umur calon presiden, padahal itu tadi sudah banyak dijelaskan para tokoh, itu satu pelanggaran bagi MK yang tidak punya hak untuk memutuskan itu adalah haknya DPR. Kemudian apabila ada uji materi ke MK, baru MK ini MK kemudian dia memutuskan, padahal yang mengajukan itu adalah adiknya sendiri dari PSI yang tidak punya stake landing. Jadi memang di Indonesia ini kan menganut tiras politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi seperti kasus tentang perubahan umur, ya kan, sebagai cawapres, itu hak legislatif. Jadi kalau MK memaksa, ya kan, ini akan terjadi blunder, gitu ya. Dan ini otomatis itu akan memicu chaos di tengah-tengah dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi rakyat ini tidak akan mungkin mendiamkan. Rakyat akan bangkit untuk karena kedaulatan terbesar ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada semua petinggi-petinggi
di Indonesia ini. Cobalah tahan, ya kan. Kita harus sesuai dengan konstitusi. Insya Allah, kalau kita tetap konsisten pada konstitusi, insya Allah negara ini akan diberikan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang sudah ada dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan atas berkat rahmat Allah itu Indonesia merdeka. Makanya kalau kita keberkahan Allah ini ingin didapat oleh negara kesatuan Republik Indonesia ini, ayo kita taati konstitusi. Karena MK memaksakan, itu otomatis pelanggaran konstitusi. Ini yang harus dilawan, terutama oleh rakyat mayoritas di Indonesia. Satu lagi tidak kalah pentingnya, Ustaz, ini masalah Rempang. Masalah Rempang ini kan terjadi satu pelanggaran HAM berat. Dan dengan penipuan-penipuan investasi dan sebagainya itu, sementara ini memang nampak agak kendor karena ada merasa ketahuan langkah yang salah terhadap tindakan kepada rakyat, dan memang sementara dihentikan karena dianggap harus pakai prosedur yang kurang soft. Tetapi tetap saja mereka ingin tetap melakukan investasi itu, walaupun memang ditolak karena memang betul-betul terjadi satu pelanggaran terhadap proyek strategi nasional yang menjadi gedok saja. Nah, mungkin itu mestinya bukan hanya dihentikan. Sekarang kan tuntutan dari tokoh itu untuk menghentikan. Kalau ada terjadi pelanggaran, kebohongan, kemudian ada penipuan itu, tentunya kan bukan saja si para pengambil kebijakan di lapangan ini, mestinya kan dia dituntut kalau melakukan satu kesalahan besar yang mengakibatkan cedera dan bahkan teraniaya. Seperti misalnya Menteri Bahlil, Menteri Mahfud yang mengatakan memerintahkan mengosongkan, termasuk kepada LBP, dan tentu utamanya adalah Presiden. Satu lagi, maaf, ini saya menyampaikan dari para logika dari para tokoh ini. Jangan sampai ini memalukan. Kasus Palestina itu adalah orang Yahudi yang merebut tanahnya orang Palestina untuk mereka. Yang ini yang lebih tolol lagi, ini tanahnya kita direbut oleh penguasa untuk orang lain. Ini kan itu gimana? Silakan. Memang kasus Rempang ini kalau kita lihat dari sisi dari tinjauan keagamaan, ini sebuah kezaliman. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, qala Rasulullah SAW, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudara baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Bagaimana cara menolong kita orang yang berbuat zalim, cegah kezalimannya. Dan ini nampak sekali kasus Rempang ini sebuah kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Yang itu tadi padahal kalau kita lihat dari sisi historis, kaum muslimin berada di Rempang ini sejak tahun 1834 Masehi. Bahkan kalau kita ungkap sejarah Sultan Siak, ya kan, itu pernah membantu Indonesia dalam perjuangan sampai Indonesia merdeka. Itu sekian gulden, itu kalau dihitung sekarang sudah 1.000 triliun lebih gitu. Loh, kok sekarang diusir? Bagaimana tanda ucapan terima kasih negara terhadap yang dulu pernah berkorban untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka, terutama kawasan Rempang ini. Jadi ini hampir seperti tadi diungkap, hampir kebalikan Palestina. Kalau Palestina itu Israel merampas tanah umat Islam Palestina untuk rakyatnya. Sementara di Indonesia negara atau penguasa merampas tanah rakyatnya untuk imperialisme Cina. Jadi ini sangat memilukan, sangat miris kita melihat. Ini benar-benar terus bagaimana sila kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Jadi ini hanya sekedar lipstick berarti. Seperti jargonnya saya Pancasila, saya Indonesia, saya NKRI, itu ternyata lipstick. Yang ternyata ini melampaui daripada penjajah Belanda. Nah, ini. Jadi
ini sebuah kezaliman yang tidak boleh kita biarkan. Nah, itu. Makanya masyarakat Rempang wajib melakukan perlawanan, karena di sana kita lihat masyarakat Rempang itu dulu istilahnya generasi-generasi pejuang yang dulu banyak pejuang-pejuang, ya kan. Jadi mungkin ini jadi blunder yang sebenarnya sudah di peminggiran rakyat dari karena investasi ini. Kita bisa menyimpulkan investasi itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi investasi untuk invasi, ya kan. Yang ini benar-benar sangat membahayakan bagi kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Itu. Jadi sekali lagi hentikan, karena ini sebuah kezaliman, ya kan. Ini sebuah kezaliman, apalagi kejadian-kejadian sebelum Rempang ini sudah terjadi, mulai kasus Wadas, Pulau Komodo, Gorontalo, terus Manado, ya kan. Dan ini benar-benar kebijakan yang kezaliman. Ini negara tidak melindungi rakyatnya. Ini benar-benar harus kita semua bahu-membahu untuk melakukan pencegahan terhadap kezaliman ini. Ya, saya kira baik. gitu. Saya kira ini menjadi gamblang bagi masyarakat dan rakyat di lapangan. Harus sudah ada pandangan dari para tokoh, terutama paling nggak dua hal tadi. Pertama masalah MK. Ini tentunya bukan saja menolak, tapi harus dituntut MK itu melakukan satu pelanggaran konstitusi. Yang kedua, pengambil kebijakan di Rempang itu bukan saja dia melanjutkan kesalahannya, tapi juga harus dituntut. Jadi itu langkah-langkah yang benar. Langkah konkret. Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.